Nah, kali ini kita akan bahas mengenai soal-soal yang sering keluar di soal-soal UTBK, dan kali ini kita fokus ke Saintek dulu ya teman-teman ya. Dan ini topiknya adalah integral. Jadi kita kita ambil dari 3 soal HOTS yang sering keluar di soal-soal UTBK. Jadi pastikan kalian sudah menguasai soal-soal ini ya, karena soal ini sering banget dikeluarin di soal-soal UTBK ya teman-teman ya. Nah, seperti apa sih soal-soalnya? Kita simak aja di pembahasan video kali ini ya. Oh ya, buat kalian yang mau pengen join untuk bimbel gratis, kalian bisa join di bimbel Grandmaster ya. Untuk info dan pendaftarannya, ya kalian bisa langsung ke Instagramnya aja, yaitu grandmaster.utbk. Atau kalian bisa langsung join di grup belajarnya di Telegram. Langsung search aja di Telegram itu, Grandmaster UTBK. Nah, itu nanti ada grup, nanti kalian join aja. Nah, di situ adalah grup belajar UTBK ya teman-teman. Oke, nah kita langsung lanjut aja ke pembahasan nomor 1. Oh ya, sebelumnya soal-soal ini saya ambil dari buku Grandmaster ya teman-teman ya. Nah, buku itu sih recommended banget ya untuk dibahas, untuk dipelajari, karena soal-soalnya itu ada soal effort di dalam ya, effort dari 5 tahun terakhir, dan juga pembahasan-pembahasannya sih menarik ya, dan cukup mudah untuk dipahami ya. Dan ini adalah salah satu soal yang sering keluar, saya ambil dari buku itu ya. Ini sering keluar ya teman-teman ya modelnya, dan sekarang kita akan bahas gimana sih cara pembahasannya. Pada interval X-nya di antara 0 sampai 20, luas daerah di bawah kurva Y sama dengan X kuadrat, dan di atas kurva garis Y sama dengan KX, sama dengan, nih catat ya, sama dengan luas daerah di atas kurva Y sama dengan X kuadrat. Oke, dan di bawah garis Y sama dengan KX. Nah, berarti ini ada 2 nanti luasnya ya. Nah, luasnya yang satu yang terbentuk dari yang ini, yang atas. Nah, dan yang ini, tapi luas mereka itu sama, gitu. Nanti luas mereka yang terbentuk itu sama ya. Oh ya, kalian catat, luas itu nggak boleh negatif ya. Nanti hasilnya bakalan positif. Oke, itu kalian harus note tuh. Nah, oh ya, untuk memudahkan kalian untuk untuk mengerjakan soal ini, mungkin kalian sudah pernah belajar di persamaan kuadrat, yaitu adalah di parabola ya. Nah, kalau misalnya AX kuadrat ditambah dengan BX ditambah dengan C, ini kan persamaan kuadratnya. Nah, kalau si A-nya ini positif, berarti parabolanya terbuka ke atas ya, teman-teman ya. Nah, kalau B-nya 0, C-nya 0 seperti yang ini, berarti dia pas di pusat ya. Pas di tengah-tengah nih. Karena B-nya 0 dan C-nya 0. Ya, jadi dia pas di tengah-tengah dari grafiknya. Oke? Nah, seperti ini. Oke? Nah, untuk lebih memudahkan kalian, saya ini udah buatkan supaya kalian lebih paham nih. Nah, ini kan tadi ada luas, ada 2 luas ya, dan luasnya itu sama. Ini luas yang pertama, ya, dia di bawah garis, ya, di bawah garis dan di atas kurva, nih. Dan yang kedua, ini luas yang kedua, dia teman-teman lihat ini di atas garis, ya, di atas garis dan di bawah kurva, benar ya? Nah, sekarang kita langsung buatkan aja gimana sih sistem persamaan ya. Oh ya, tapi tadi dari clue-nya itu bahwa luas mereka itu sama ya. Berarti L2-nya sama dengan L1 ya. Nah, sekarang kita buatkan nih. Berarti integral dari berapa dan berapa? Kalau L2. Nah, L2 kan yang ini ya teman-teman ya. Nah, L2 itu teman-teman lihat ini, yang di atas. Yang di atas berarti yang dikurang sama yang bawah. Karena kita untuk mencari yang ini kan, yang di arsir. Berarti Y1 dikurang dengan Y2. Oke, sudah benar ya sampai di sini ya. Nah, selanjutnya batasnya itu berapa nih? Berarti batasnya dari K sampai dengan 20 nih. Berarti K sampai 20. Nah, itu sama dengan integral dari yang luasnya ini ya. Nah, batasnya kita tahu ya, berarti 0 sampai dengan K. Berarti 0 sampai K. Nah, sekarang permasalahannya adalah Y berapa dikurang dengan Y berapa. Nah, lihat nih, kan kita butuh yang di arsir ini kan. Nah, berarti garisnya dikurang dengan kurvanya kan. Nah, karena garisnya yang di atas. Berarti ini terbalik jadinya. Jadi Y2, ya, Y2-nya dikurang dengan Y1. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham ya. Nah, sekarang kita buat sistem persamaan. Kita tinggal masukin Y1 sama Y2-nya. Berarti integral dari K sampai, ini batas bawahnya si K, sampai dengan 20 batas atas,
Y1 tinggal masukin nilai Y1-nya X kuadrat dikurang dengan Y2-nya, berarti KX. Oke, nah sampai sini sudah paham ya teman-teman ya? Berarti sama dengan integral dari 0 sampai K. Y2-nya KX dikurang dengan X kuadrat. Nah, sekarang kita integralkan. Teman-teman tahu ya, sistem integral ya. Integral itu kebalikan dari turunan. Ya, berarti kalau ini kita integralkan pangkatnya ditambah 1, terus dibagi dengan pangkat tambah 1 ya. Benar ya? Berarti 1/2 ditambah 1 ya, karena pangkatnya 2, berarti 3 X pangkat 3, yang ini ya. Oke, nah dikurang dengan 1/2 X pangkat 2. Oke, batasnya berapa tuh? Batasnya berarti batas bawahnya K, batas atas 20. Sama dengan, berarti ini kita integralkan ya. KX ya, berarti kalau KX kita integralkan berarti 1/2, pangkatnya kan 1 ya si X-nya. Berarti KX pangkat 2 dikurang dengan 1/3 X pangkat 3. Batasnya berapa tuh? Berarti batas bawahnya 0 dan batas atasnya K. Oke, sampai sini saya rasa sudah paham ya. Nah, sekarang, tahu nggak arti dari batas atas sama batas bawah? Berarti kalau persamaan ini tinggal kita kurangkan sama yang batas bawah ya. Nah, berarti 1/3 ya, masukkan si X-nya itu jadi 20. Berarti 20 pangkat 3 ya, 20 pangkat 3 terus dikurang dengan setengah X-nya 20 pangkat 2, terus kita kurang dengan si K-nya ya. Kita kurang dengan K-nya, masukkan lagi K-nya ya. Berarti K kali ini berarti 1/3 K pangkat 3, terus dikurang dengan setengah, ya setengah K-nya pangkat 2 ya, berarti K-nya pangkat 2. Nah, sama dengan yang ini, gitu. Nah, ini menariknya nih, kalian nggak usah tulis lagi nolnya ya, karena nanti kan batas atas dikurang dengan batas bawah. Batas bawahnya kan 0 kan, nanti ini hasilnya kan 0. Jadi kita cukup tulis yang atasnya aja. Berarti 1/2, ya 1/2, ini K pangkat 2 ya. Kalau K pangkat 2 dikali dengan K pangkat 1 berarti jadi K pangkat 3. Oke, nah berarti dikurang dengan 1/3 K pangkat 3. Oke, nah sampai sini paham ya. Nah yang ininya nggak usah kita masukin lagi, yang nolnya. Ntar nggak muat juga sih. Atau supaya lebih paham, ya udah kita buatin aja ya. Nah, dikurang dengan, bisa di sini ya, berarti 1/2, 0 dipangkatin dengan 3, terus dikurang dengan 1/3, 0 dipangkatin dengan, ini 0 pangkat 2 ya teman-teman ya, 0 pangkat 2, ini 0 pangkat 3. Oke, nah ini teman-teman bisa selesaikan ya, selesaikan. Nah, kebetulan saya sudah cari tadi ya. Nah, dari sini nanti kalian bakalan dapat ya, bakalan ketemu bahwa si K-nya itu ya, si K-nya itu sama dengan 13 1/3. Nanti kalian cari ya. Ini tinggal sederhanain aja. Oke? Oke, supaya menghemat waktu untuk video ini juga. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut aja untuk ke soal nomor 2. Berarti ini jawabannya yang opsi A ya. Nanti kalian ini tinggal selesaikan aja, tinggal sederhanakan aja. Yang penting konsepnya kalian sudah paham ya cara kerjanya. Dan ini tipenya sering banget dikeluarin ya. Nah, kita langsung lanjut ke soal nomor 2 ya. Oh ya, buat kalian yang mau pengen beli buku ya, beli buku Grandmaster itu ada di toko-toko buku terdekat kalian, ataupun toko online. Linknya nanti ada di deskripsi yang nanti saya cantumkan di bawah. Khusus buat kalian yang udah join sebagai peserta tryout ataupun peserta bimbel ataupun peserta grup belajar yang join di grup Telegram tadi, kalian itu berhak untuk mendapatkan diskon untuk membeli buku-buku ini ya teman-teman ya. Yaitu buku diskonnya itu 25% ya. Nah, oke. Semoga membantu kalian ya teman-teman ya. Oh ya, untuk infonya kalian chat aja di nomor ini atau kalian bisa telepon ya. Ini nomor admin dari Grandmaster ya. Ini ada buku Simak UI yang Sosum dan Saintek ya. Di sini ada saya sendiri penulisnya ya. Jadi kalian bisa beli sekarang di toko buku terdekat kalian ataupun di Gramedia.
Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 adalah tipe yang kedua ya. Tipe yang kedua yang sering keluar ya di soal integral, teman-teman ya. Sebuah daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah dengan A. Garis Y sama dengan minus X tambah A. Dan garis X sama dengan A mempunyai luas ini. Nilai dari 10A itu. Berarti kita harus cari dong nilai A-nya. Benar ya? Kita harus cari nilai A-nya. Nah, teman-teman ingat tadi yang saya bilang. Bahwa luas itu tidak boleh negatif ya. Benar ya? Nah, kalau luas itu nggak boleh negatif, berarti si X-nya ini, si A-nya ini tidak boleh negatif juga. Ngerti ya sampai sini? Berarti batas-batasnya itu, yaitu adalah batas yang positif. Berarti dari 0 sampai dengan A. Kita nggak tahu nih nilai A ini berapa. Itu yang harus kita cari. Ya. Nah, berarti kita kurangkan aja. Yang ini dikurang dengan yang ini. Berarti X kuadrat ditambah dengan si A ya, ditambah dengan si A, kita kurang dengan si minus X ditambah dengan A, dx ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya, oh ya, ini bisa kita sederhanain ternyata. A-nya mati ya. Berarti integral dari 0 sampai A, X kuadrat, ya. A-nya habis ya, A dikurang dengan A. Ini jadi positif ya teman-teman ya. Negatif kali negatif jadi positif. Oke, sampai sini kira-kira paham ya. Berarti jadi positif X dx. Nah, sekarang ini kita integralkan. Sama kayak yang tadi ini. Tapi ini lebih gampang daripada yang tadi. Karena yang tadi kan sebenarnya gampang yang tadi ya. Tapi pengerjaannya lebih panjang gitu. Tapi ini pengerjaannya lebih simpel. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini kan batas bawahnya 0, batas atasnya A ya. Nah, kita integralkan dulu. Berarti integralnya 1/3 X pangkat 3. Integral dari yang ini. Karena pangkatnya ditambah dengan 1, yang bawah ditambah dengan 1 kan. Karena pangkatnya yang di bawah kan 2. Berarti 2 ditambah dengan 1, jadi 3. Nah, ditambah dengan setengah. Nah, datangnya dari sini kan. Pangkatnya kan 1 ya. Berarti X pangkat 2. Ya. Oke, nah batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya adalah A. Oh iya, by the way ini kan luasnya udah dikasih tahu ya, berarti luasnya adalah 1/3 A. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nah, sekarang kita tinggal kurangin aja teman-teman ya. Tapi ingat yang tadi saya bilang, kalau 0 ini kita substitusikan ke dalam karena berhubungan semuanya tidak ada konstanta, berarti nanti hasilnya 0, ya. Karena kan batas atas dikurang dengan batas bawah yang ini. Setelah kita substitusikan, tapi kita nggak usah masukin supaya lebih cepat ya. Nah, tinggal masukin aja ya. Berarti A-nya jadi pangkat 3. Berarti A pangkat 3, X-nya masukin teman-teman. Per 3 ditambah dengan A pangkat 2. Nah, per 2 ya. Nah, terus yang nolnya nggak usah kita buat lah ya, karena nanti hasilnya 0. Kita langsung buat aja sama ini. Sama dengan 1/3A. Sampai sini kira-kira sudah paham ya? Nah, supaya hilang 3 sama 2-nya itu kita sama-sama kali 6 aja. 6 kali ini berarti jadi 2A pangkat 3 ditambah dengan 3A pangkat 2 sama dengan berapa tuh? 2A ya. Nah, sekarang kita buat dari pangkat tertinggi ke pangkat terkecil. Berarti 2A pangkat 3 ditambah dengan 3A pangkat 2, kita kurang dengan 2A sama dengan 0. Nah, sekarang kita faktorin. Nah, kalau kita faktorin, teman-teman ingat, ini ada A-nya sampai pangkat 3 loh. Berarti A-nya ada 3 nanti. Ya. Berarti A buka kurung, A, terus A, dan sama dengan 0. Oh ya, di sini ada 2 ya. Berarti kenapa tuh supaya ada 2? Berarti di sini 2-nya ya. Jelas ya? Oke, sampai sini kira-kira paham ya? Karena ini ada 2. Nah, ingat nih, trik untuk mengerjakan untuk apa ya? Untuk memfaktorkan kalau dia pangkat 3. Mungkin kalau pangkat 2, mungkin kalian gampang ya untuk memfaktorkan. Kalau dia pangkat 3 gimana? Nah, kita fokus ke C-nya aja. 2 bilangan, ya. 2 bilangan, jika dikalikan hasilnya itu adalah minus 2. Bilangan berapakah itu? Berarti bisa aja kalau bisa aja minus 1 ya, minus 1 ditambah dengan minus 1 dan positif 2, atau positif 2 dan minus 1 ya. Bisa ya seperti itu ya. Tapi ingat ini, di sini tandanya positif nih teman-teman.
Berarti di sini menjadi minus 1, di sini jadi positif 2. Benar ya? Minus 1 kali 2 berarti minus 2. Kita fokusnya di sini aja. Ya, berarti dari sini dapat kita ambil A-nya sama dengan 0. Terus selanjutnya A-nya sama dengan setengah. Selanjutnya A-nya sama dengan minus 2. Itu hasil faktor-faktornya. Oh ya, ingat saya bilang tadi bahwa si A itu nggak boleh negatif, teman-teman. Berarti ini tidak memenuhi. Ya, dan A itu nggak boleh juga 0. Karena kalau A-nya 0, luasnya juga 0 kan. Jadi tidak memenuhi. Masa sih ada luas 0 kan? Gitu. Nah, jadi dia tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi adalah ini. A-nya sama dengan setengah. Nah, sekarang kita masukkan nilai dari 10A. Berarti 10 kali A. Nah, berarti sama dengan 10 kali setengah. Sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah yang opsi B ya. Nah, oke. Kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Oh iya, ini ada jadwal-jadwal tryout untuk Grandmaster ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa ngikutin secara gratis loh. Dimana kalian bisa dapatin tryout gratis ya. Nah, ini ada periode-periodenya, jadi kalian bisa catat ya periode-periodenya. Di bulan April itu ada TPS, TKA, dan TKA Sosum ya. Ini TKA Saintek dan TKA Sosum. Jadi kalian bisa ya untuk ngikutin tryout dari Grandmaster. Untuk infonya kalian bisa join aja langsung ke grup Telegramnya tadi, atau kalian kontak aja nomor yang tadi yang saya kasih, yaitu nomor adminnya. Jadi di bulan April ini banyak banget jadwal-jadwal TO-nya yang akan diadakan. Belum lagi nanti bulan selanjutnya ya, bulan 5, ataupun mendekati detik-detik dari UTBK. Oke, kita langsung lanjut ke soal terakhir yang sering dikeluarin di soal UTBK. Nah, model seperti ini sering banget nih teman-teman ya. Ini paling sering banget modelnya ya. Dan ini yang paling simpel menurut saya dari soal-soal integral lainnya. Ya, jadi kalau kalian ketemu dengan soal seperti ini, ya ikutin aja trik dari saya ya. Jadi triknya itu adalah kita buat aja pemisalan aja dulu, ini jadi U ya. 3x kuadrat ditambah dengan 1. Berarti U-nya sama dengan 3x kuadrat ditambah dengan 1. Oke. Sampai di sini kira-kira paham ya? Nah, sekarang kalau kita turunkan du per dx, berarti kalau tadi integral ya, karena integral sama turunan kan kebalikan ya. Nah, ini kita turunkan du per dx, berarti sama dengan, berapa tuh? Kalau kita turunkan, berarti jadi 2 kali 3, ya berarti jadi berapa? 6 ya. Berarti pangkatnya dikurang dengan 1. Oke. Nah, dikali dengan, ditambah dengan, ini 0 ya turunannya, turunan 1 kan 0. Nah, berarti du-nya nilainya sama dengan 6x. Ini kali silang aja. 6x dx. Itu nilai du. Oke, lanjut ke soal. Soalnya adalah integral dari 3x per... Ini kan tadi nilainya u kan, teman-teman ya. Berarti bisa nggak saya buat jadi u pangkat 2 dx? Boleh ya? Nah, lanjut lagi. Integral dari 3x... U-nya naikin aja teman-teman ya, supaya enak nih kita ngitungnya. Berarti U pangkat minus 2 kali dx. Oh ya, supaya sama-sama ini dia dekat-dekatan 6x kali dx. Coba pindahin dulu ya. Berarti U pangkat minus 2 3x dx ya. Oke, sampai sini saya rasa sudah jelas ya. Oh ya, ini kan kita dapat nilai 6x dx-nya itu nilainya adalah 1 du ya. Nah, gimana kalau nilai 3x dx? Ya udah, kita tinggal bagi 2 aja nih. Ya, berarti setengah du sama dengan 3x dx. Masukkan ke sini. Oke. Berarti setengah, ya. Kan nilai dari ini kan setengah ya teman-teman ya, nilainya nih. Oke, setengah dari integral dari u pangkat minus 2. Nah, sampai sini paham ya? Nah, sekarang cukup ini aja kita integralkan, u pangkat minus 2-nya. Nah, berarti setengah, berapa tuh hasil integralnya? Pangkatnya ditambah 1, ya. Nah, pangkatnya kan minus 2 ditambah dengan 1. Terus U minus 2 ditambah dengan 1. Oke, sampai sini sudah ngerti ya? Nah, terus, oh ya, ini kan ditambah C ya. Ya, ditambah dengan si C. Oke. Nah, lanjut ya. Berarti setengah buka kurung 1
Minus 2 tambah 1, minus 1 ya. Oh, berarti ini minus 1. U pangkat, atasnya berarti pangkatnya minus 1 juga kan? Nah, ditambah dengan C. Lanjut lagi ke berikutnya. Setengah kali minus 1 dikali dengan setengah. Berarti minus setengah. U pangkat minus setengah ya, ditambah dengan C. Berarti minus setengah. Coba ubah lagi deh jadi pangkat positif. Ya, berarti 1 per, ini dikali ya, U pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Nah, sekarang masukin nih, nilai yang tadi. Nilai yang U-nya. U-nya itu adalah, berapa tadi nilai U-nya? Berarti 3x kuadrat ditambah dengan 1. Ditambah dengan C. Kalikan ya, berarti 1 ya, minus ya. Berarti 2 kali ini, berarti 6x kuadrat. 2 kali 1 berarti 2. Ditambah dengan C. Nah, dari jawaban kita, yang sama dari situ adalah integralnya adalah yang opsi A. Jadi jawabannya adalah yang opsi A ya teman-teman ya. Nah, ini soalnya sering banget nih modelnya di soal UTBK. Jadi pastikan kalian utamakan ini dulu deh. Kalau kalian gelap mengenai soal integral, kalian utamakan jenis-jenis soal yang seperti ini. Karena soal seperti ini sering banget di soal saintek teman-teman ya. Ya modelnya seperti ini. Oke? Jadi pastikan kalian udah berlatih untuk soal-soal jenis-jenis yang kayak gini untuk integral. Oke. Oh ya, buat kalian yang pengen untuk ngikutin lomba tryout, itu ada hadiahnya ya. Hadiahnya 5 juta rupiah. Ini syarat-syaratnya kalian bisa ngikutin. Jadi kalian setelah kalian ngikutin tryout tadi dari Grandmaster, kalian bisa review ya. Dan kalian bisa mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Oke? Nah, ini tadi buku-bukunya yang dapat kalian pesan. Setelah kalian join dari tryoutnya tadi, kalian berhak untuk mendapatkan diskon 25% atau gratis ongkir. Ini bukunya recommended banget teman-teman ya. Oke, nggak sia-sia deh untuk membeli buku ini. Kalian untuk infonya hubungi aja nomor admin ini. Ada buku Simakuinya juga, salah satu penulisnya adalah saya, ya. Jadi bisa kalian beli di buku di toko-toko buku terdekat ya, ataupun di link deskripsi di bawah ini ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasannya. Sampai ketemu untuk soal-soal berikutnya. Mungkin nanti saya akan paparin untuk soal kuantitatif bahasa Inggris. Dan selanjutnya, jadi pastikan untuk kalian stay tune ya, dan pastikan kalian sudah pelajari semua dari awal video-video yang saya upload, karena itu penting banget untuk kalian kuasain untuk menghadapi UTBK 2022. Oke, see you next video.